Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Selamat siang, warahmatullahi salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2, tugas analisis implementasi manajemen lintas budaya dalam konteks bisnis global pada PT Perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Tugas ini kami buat dalam rangka memenuhi ulangan tengah semester manajemen lintas budaya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wira Pramana Putra SMMM Universitas Primagraha tahun 2024. Di sini saya sebagai host Dewi Sinta, lalu ada rekan-rekan kami, pertama ada Kartika Silvia, ada Imelda, Putri Maulida, dan Nova Hadiliani. Oke, baik, di sini ada bab dan deskripsi perusahaan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, visi, misi, dan nilai perusahaan, produk atau layanan yang ditawarkan, struktur organisasi, pasar dan posisi bersaing, dan yang terakhir ada penghargaan atau prestasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan mengenai sejarah perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk yang akan dijelaskan oleh Putri Maulida. Kepada Putri Maulida, dipersilahkan. Pertama ada sejarah perusahaan, di mana PT Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Livers G. Fabricant NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophusen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan akta nomor 171 dari notaris Nyonya Kartini Mojadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk dengan akta nomor 92 Notaris Pabrik Bapak Mudofir Hadi SH. Next. Di sini ada visi, misi, dan nilai perusahaan. Di mana visi perusahaannya yang pertama bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hasil kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Adapun misinya yaitu menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan asuransi konsumen, lalu menjadi rekan yang utama bagi pelanggan konsumen dan komunitas. Berikutnya menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses, lalu menjadi perusahaan terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi dan bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Adapun nilai perusahaannya itu ada 4 poin. Yang pertama integritas, lalu rasa hormat, tanggung jawab, dan pelaporan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Nova Hadilani. Dipersilahkan. Di sini ada struktur organisasi Unilever Indonesia. Bisa dilihat. Next. Di sini ada produk atau layanan yang ditawarkan yang di mana PT Unilever Indonesia sendiri saat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, deodoran, sabun, perawatan tubuh yang meliputi berbagai produk kosmetik. PT Unilever juga memproduksi berbagai produk makanan dan minuman seperti margarin dan kecap. Next. Di sini ada pasar dan posisi bersaing, di mana pasar domestik. PT Unilever Indonesia mampu mendominasi berbagai segmen produk kebutuhan rumah tangga dan produk kosmetik di pasar dalam negeri maupun sekitaran terjadinya konflik yang terjadi di Timur Tengah. Yang kedua ada internasional, yang dimana Unilever Indonesia diposisikan dengan baik di sekitar 2 miliar konsumen dengan 180 produk yang dijual lebih dari 180 negara. Yang sampingnya ada posisi bersaing, yang dimana penghargaan atau prestasi, ada Living Legend Companies, ada Annual Report Award, ada Good Corporate Governance Award 2019, dan masih banyak lagi, sekitaran ada 18 penghargaan nasional dan internasional yang didapatkan oleh PT Unilever Indonesia. Next, dilanjut oleh Dewi. Oke, baik, selanjutnya ada kajian teori. Di sini menjelaskan manajemen. Manajemen adalah seni mengatur dan melaksanakan. Tujuan utama dari manajemen sendiri yaitu menciptakan suatu pekerjaan yang terlihat efektif dan efisien. Lalu yang kedua yaitu ada budaya. Budaya merupakan pandangan hidup yang diakui oleh suatu kelompok masyarakat, mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin dalam bentuk fisik maupun abstrak. Yang ketiga ada manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya mengacu pada pengelolaan orang, benda, dan peristiwa yang melibatkan latar belakang budaya yang berbeda. Manajemen lintas budaya berfokus pada manajemen yang efektif dari budaya yang berbeda dalam operasi global, perusahaan yang merupakan konsep tingkat organisasi. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri yaitu manajemen permintaan.
manajemen pemasaran, mengelola permintaan dengan melakukan riset pemasaran, dan perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pemasaran. Lalu yang kelima ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu proses yang melibatkan analisa perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, memelihara keuntungan dari pertukaran melalui sasaran pasar guna mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Apabila berbicara tentang mengenai perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi fokus perhatian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan juga pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ika. Silahkan, kepada Kartika Silvia. Terima kasih, Dewi. Selanjutnya kajian teori untuk manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengolah sumber daya tersedia secara optimal dalam suatu proses transformasi sehingga menjadi output yang memiliki manfaat lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen operasi yang efektif dan efisien dipandang sangat perlu dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan suatu istilah yang berarti melakukan bisnis dengan cara berunding dengan pihak lain agar tercapai kesepakatan. Karena negosiasi juga sering diartikan sebagai proses atau aktivitas untuk merundingkan atau membicarakan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan. Selanjutnya etika bisnis. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai moral yang diterapkan dalam kegiatan bisnis untuk memastikan perilaku yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Ketika bisnis sangat penting dalam menjalankan bisnis, karena mempengaruhi reputasi perusahaan, sehubungan dengan pelanggan dan masyarakat, serta mempengaruhi keberlangsungan bisnis secara jangka panjang. Komunikasi bisnis. Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain. Meskipun hidup berkecukupan, kecerdasan yang cukup, dan kekuatan fisik yang cukup, ia akan selalu membutuhkan lingkungan di mana dia bisa berbagi, saling memberi support, dan bergotong royong. Selanjutnya, promosi dan branding di media sosial. Unilever Indonesia melakukan digital branding melalui konten-konten yang diunggah di akun Instagram @UnileverIDN. Sebagai unggahan bertujuan menjadikan akun Unilever IDN sebagai media kampanye ataupun edukasi terkait lingkungan hidup, antara lain pemanfaatan sumber daya lingkungan yang berkelanjutan, promosi dan branding di website dan aplikasi. Public Relation Unilever mengunggah media website resmi yaitu www.unilever.co.id. Dalam website tersebut, Unilever dengan cara mengadakan event-event untuk masyarakat, diantaranya Wipol Aksi Kumat pasca bencana banjir di Jakarta pada Februari 2013. Selanjutnya dibacakan oleh Imelda. Pada Imelda, silakan. Ya baik, selanjutnya ada kegiatan pemasaran dalam lintas budaya. Yang pertama ada pengelolaan hubungan dengan pelanggan. PT Unilever Indonesia Tbk mengelola hubungan dengan pelanggan menggunakan sistem CRM. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, Unilever telah memulai menggunakan Astute Solusi, Rel Dialog, yaitu alat dalam panggilan pusat. Yang kedua ada penggunaan bahasa dan komunikasi. Bahasa dan komunikasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan transaksi bisnis. Hal ini juga sangat ditekankan oleh perusahaan PT Unilever Indonesia kepada timnya untuk tidak hanya melihat indeks prestasinya saja, namun juga kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kegiatan sumber daya dalam lintas budaya. Yang pertama ada strategi rekrutmen. Strategi rekrutmen di PT Unilever Indonesia dilakukan dengan cara yang sangat penempatan dan berorientasi pada tujuan bisnis. Perusahaan ini tidak hanya mencari karyawan yang memiliki kualifikasi akademis yang tinggi, melainkan juga memprioritaskan karyawan yang memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan. PT Unilever Indonesia memprioritaskan pengembangan dan pelatihan karyawan baru. Program latihan kerja atau LETKER yang diterapkan oleh perusahaan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan tidak adanya sumber daya manusia di dalamnya. Nah, berikutnya Baik, ini adalah data sumber yang kami ambil dari beberapa jurnal dan juga kutipan dari para pembuat jurnal. Baik, cukup sekian presentasi kami pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.